Jadi di sini kita akan bertanya-tanya kepada Panglima yang ada di ruangan Panglima ini, seperti Mandau ataupun yang lain yang ada di sini. Jadi perlu saya jelaskan, ada 5 titik tempat ritual saya ini. Titik pertama yaitu di mana saya menggunakan 7 dewa gunung, artinya 7 keramat, atau kalau di Cina itu disebut 7 dewa lapok. Kemudian ini tempat ritual saya. Nah, mungkin perlu saya jelaskan kenapa menggunakan warna merah. Pertama, warna merah, warna kuning, dan hitam. Warna merah ini mempunyai simbol hati yang sakral di dalam adat Dayak. Nah, kenapa warna merah? Warna merah itu melambangkan jiwa perjuangan atau keberanian dalam leluhur pada umumnya orang Dayak. Lalu warna kuning itu adalah warna kejayaan, yang berarti melambangkan kejayaan dan keselamatan. Maka ada perpaduan kenapa orang Dayak itu menggunakan beras kuning, artinya tanda keselamatan. Kemudian tanda hitam adalah ritual yang berasal dari keramat atau dari bumi, dari tanah kita. Maka yang berasal dari 7 keramat ini yang artinya ritual atau yang berhubungan dengan alam itu. Jangan lupa subscribe guys. Jadi kita sudah dengar itu kenapa warnanya merah, kuning, hitam. Jadi itu tadi dari Panglima Mian. Sekarang saya lihat banyak mandau-mandau nih ya Panglima. Jadi senjata Dayak yang kita kenal yang pertama adalah tangkin dan mando. Munculnya mando pada generasi kedua. Yang tertua senjata orang Dayak itu adalah tangkin. Dan tangkin itu ada 2. Tangkin Pangalangok khusus para pengelima, dan tangkin Pangaraba mempunyai simbol dan perbedaan. Nah, tangkin Pangaraba salah satunya ya, kita melihat dia seperti ini. Ini kebetulan yang cukup lama ya ratusan tahun. Tangkin ini, karena tangkin itu punya khasiat lebih tinggi dibandingkan mando. Karena tangkin itu diciptakan oleh Naroko. Itu yang pertama. Ini adalah tangkin Pangaraba. Seginilah seuniknya. Kalau mando itu ada permodifikasian yang beraneka ragam dan berukir-ukir. Itu munculnya mando itu setelah adanya perubahan zaman, maksudnya yaitu perbudayaan Cina itu dengan orang Dayak, maka timbulan ukir-ukiran itu mando. Nah, beda dengan tangkin. Kalau tangkin itu original asli yang dimiliki orang Dayak, tetapi punya kesehatan yang luar biasa. Itu maka tangkin adalah senjata orang Dayak yang pertama. Dan tangkin itu dibedakan ada 2. Tangkin Pangalangok khusus para pengelima, yang artinya tidak ada melintang ke sini. Ini adalah tangkin Pangaraba. Orang-orang digunakan untuk perobatan belia misalnya. Nah, itu untuk ritual dalam perobatan. Ini tangkin. Nah, sedangkan mando ya, saya bisa menjelaskan mando. Mando ini karena sudah terjadinya perpaduan kebudayaan yang sudah unik dan maju, maka mando itu bermacam ragam dan berukir-ukir, beda dengan tangkin. Ini adalah mandau. Nah, artinya masuknya budaya Cina itu juga mempengaruhi timbulnya desain alat senjata mando ini, merupakan suatu perpaduan yang unik. Nah, zaman dahulu kala orang Dayak itu belum mengenal hal-hal karena alat yang sangat minim, jadi tidak bisa membuat hal-hal yang lebih itu mando dengan tangkin. Nah, mando itu bermacam-macam. Kalau tangkin itu statusnya bentuknya sama. Jadi ini mandau yang modern dan ada tangkin yang memang ciri khasnya suku Dayak ya. Jadi
ini tempat ritual saya. Nah, mungkin perlu saya jelaskan kenapa menggunakan warna merah. Ya. Nah, ini bukan hal-hal yang menyangkut dengan hubungan dengan budaya Cina, tidak. Kenapa kita menggunakan gaduh? Zaman dulu kala orang-orang tua itu menggunakan kemeyan atau nama dan sebagainya. Nah, karena barang yang ada sudah dibuat, jadi kita lebih mudah untuk menggunakan, maka kita menggunakan untuk kemeyan masih kita gunakan, dan gaduh ini sesuai dengan tema daripada ritual kita. Ini khusus untuk perobatan. Nah, titik ini untuk saya melakukan perobatan dalam ritual ini, beda dengan nanti di titik kedua, titik ketiga, 4 dan seterusnya ya. Nah, ini tujuannya. Kalau yang ini Panglima, ini apa ini Panglima? Nah, kenapa saya menggunakan ini pengganti? Orang Dayak itu untuk membuat itu tanung itu biasanya dulu menggunakan, kalau dalam satu perobatan belenggang misalnya, kita menggunakan daun renjuang, daun cuang, atau menggunakan daun-daun lain untuk melakukan ini, yaitu tanung ya. Kita membuat tanung ini juga dengan bahan kayu yang tidak sembarang kayu kita ambil. Bahan kayu ini bahan yang berasal dari kayu yang kita terpilih dan kita ambil yang khusus ya, yang khusus yang memang mengandung yang menurut petunjuk leluhur. Nah, kita buat menjadi pengganti daripada daun yang untuk tanung kita, menunjukkan baik atau jahatnya itu kita menggunakan ini karena lebih mudah dan tidak lagi membuat 2-3 kali, jadi cukup sekali. Nah, itu menggunanya sesuai dengan tata cara dan keinginan kita masing-masing. Nah, ini. Kalau ini apa nih Panglima? Ini kipas ya. Kipas. Kipas ini untuk ritual yang tulisan Tambak Baya. Ini tidak semua orang bisa tahu. Tulisan adalah susunan Dayak kuno, dan ini dari Dayak Albert, yang ini Tambak Baya dari tulisan penemuan saya sendiri yang dengan rumus segitiga. Nah, itu luar biasa ya. Oke, jadi kita sudah dengar penjelasan dari Panglima Tambak Baya. Jadi begitu juga dengan garu, sanggi, andal, tangkin, dan juga kalau jadi sesimbo ya. Ini jadi sudah Panglima sudah menjelaskan secara detail.